Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part kali ini, kita akan sedikit refreshing karena kalau kemarin-kemarin itu banyak strategi dan pengaturan Fang Yuan yang memaksa Ani untuk berpikir keras dalam pembuatan naskah. Tapi, di part kali ini perbincangannya cukup ringan, cukup diringkas juga. Tapi tentu tetap menarik untuk disimak. Nah, kita akan bahas kisah hidup Fang Yuan di part 286, Persaingan Dagang. Di awal part kali ini, point of view kita diawali dengan kondisi Zhao Lianyun. Seperti yang diceritakan kemarin, Zhao Lianyun kini sibuk mengembangkan tanah terberkati miliknya. Setiap hari dia menghabiskan waktu untuk merawat tanamannya dan menyiapkan ekosistem agar tanah terberkati miliknya dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, Zhao Lianyun juga sering mengirim kesadarannya ke toko kuning untuk belajar dan mendapatkan informasi di sana. Lagi pula, Zhao Lianyun juga pada akhirnya nanti harus menjual semua komoditi yang ia punya ke toko kuning. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk belajar, sekaligus untuk mengisi waktu luang saat dia harus menunggu tanaman miliknya yang masih dalam proses pertumbuhan. Selama beberapa waktu terakhir, Zhao Lianyun mempelajari banyak metode perdagangan yang ada di toko kuning. Salah satu yang ia pelajari adalah pentingnya stabilitas harga pasar. Kebanyakan para immortal yang lain akan berusaha untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Karena kalau misalnya sampai terjadi perang harga, para immortal justru akan mengalami kerugian. Hal ini juga harus ia hindari di masa depan. Karena meskipun jenis tanaman yang sekarang ia kembangkan tidak banyak dijual di toko kuning, tetapi bukan berarti tidak ada yang menjual. Kalau dia tidak bijak mengatur harga, maka itu sama saja dengan menggali kuburannya sendiri. Hari ini, Zhao Lianyun kembali menelusuri toko kuning. Awalnya semua terlihat biasa-biasa saja, damai. Sampai kemudian terjadi sebuah keributan. Saat ini, ada orang yang menjual gutahun dalam jumlah besar. Setelah Zhao Lianyun melihat penjualnya, dia tidak bisa melihat siapa identitas dari penjual itu. Hal ini memang dimungkinkan karena toko kuning juga mendukung privasi dari penjual atau pembeli yang memang tidak ingin mengekspos dirinya. Jadi, Zhao Lianyun tidak bisa mengetahui identitas dari penjual gutahun yang sedang ramai ini. Namun, kalau dilihat dari caranya berjualan, Zhao Lianyun menilai bahwa orang ini adalah seorang pemula. Dia menjual gutahun dalam bentuk batch yang isinya banyak. Dan tidak hanya itu, banyak immortal yang ada di toko kuning juga satu pemikiran dengan Zhao Lianyun. Mereka bahkan memanfaatkan momen ini untuk membeli banyak gutahun. Karena memang sebenarnya antusiasme pada gutahun itu sangat besar karena gutahun itu adalah gu dari jalur waktu. Tetapi sayangnya gutahun itu tidak dijual setiap saat. Sebelumnya, hanya ada 3 orang immortal yang menjadi pemasok dari gutahun di toko kuning. Mereka memiliki koneksi satu dengan yang lain, jadi mereka biasanya akan menjual gutahun di waktu yang berdekatan. Hal itu juga sudah menjadi kesepakatan mereka untuk memonopoli pasar. Makanya dari dulu hanya mereka bertigalah yang berjualan gutahun. Namun, tampaknya pendatang baru ini tidak mengetahui tentang keberadaan mereka. Atau, dugaan kedua,
pendatang baru ini justru memang dengan sengaja mengabaikan mereka bertiga. Tentu banyak orang yang menebak-nebak, tetapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Lagi pula, kalaupun sampai terjadi perang dagang, justru mereka akan senang, karena harganya akan murah dan itu membawa keuntungan untuk mereka. Saat ini, banyak orang yang kemudian membeli Gutahun pada pedagang baru itu. Dan uniknya, pedagang itu juga terus mengisi persediaannya. Jadi transaksi di toko kuning hari itu benar-benar ramai. Walaupun hanya karena seorang penjual saja. Sementara itu di Laut Timur, Xie Bao, salah satu dari penjual Gutahun yang sudah veteran, saat ini dia baru saja selesai memanen Gutahun. Suasana hatinya pun tampak sangat bagus. Namun itu tidak bertahan lama, karena kemudian dia menerima pesan dari salah satu rekannya dalam penjualan Gutahun. Ekspresinya seketika berubah, dan dia pun segera mengirimkan kesadarannya ke toko kuning. Sementara itu, saat ini, di sisi yang lain, di dalam tanah terberkati Langya, selama beberapa hari terakhir, Fang Yuan membangun formasi dengan Gutahun mengalir seperti sungai sebagai gu inti. Dan selama beberapa hari terakhir, ada ribuan Gutahun liar yang masuk ke dalam perbendaharaan Fang Yuan yang kemudian dijual di toko kuning. Dan seperti yang pasti sudah kalian duga sejak awal, pedagang baru yang menjual Gutahun itu tidak lain adalah Fang Yuan. Sebelumnya, Fang Yuan telah meminjam lebih dari 1.730.000 batu esensi abadi dari banyak orang. Dan dia tidak membuang waktu, langsung menggunakan semua esensi abadi itu, dan ia rubah menjadi esensi abadi kurma merah. Fang Yuan langsung menggunakannya untuk membuka usaha bisnis Gutahun. Lalu, selama beberapa hari ini, Fang Yuan telah mendapatkan beberapa keuntungan yang luar biasa. Jika progres ini dapat terus berlanjut, maka dia dapat segera melunasi semua hutangnya. Bahkan mungkin dia bisa memperoleh keuntungan yang berkali-kali lipat. Sekarang, fokus Fang Yuan saat ini adalah bisnis Gutahun. Dia harus mendulukan bisnis ini. Jadi, Fang Yuan menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat ini. Lalu, saat Fang Yuan ingin memulai lagi proses untuk memanggil Gutahun, dia tiba-tiba mendapatkan sebuah surat yang diterima oleh kehendak yang Fang Yuan tinggalkan di dalam toko kuning. Surat itu berisikan tawaran kerjasama jangka panjang. Mereka meminta Fang Yuan untuk mensuplai Gutahun di luar toko kuning. Jadi mereka ingin bertukar informasi dengan Fang Yuan secara personal. Sayangnya Fang Yuan tahu bahwa itu hanyalah trik bodoh yang dilakukan oleh para kompetitornya. Dalam dunia bisnis, persaingan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tetapi terkadang ada sisi gelap yang tidak terekspos, yaitu dengan cara menyingkirkan pesaingnya. Jadi, menjaga privasi itu adalah sesuatu yang wajib bagi penjual di toko kuning. Akhirnya, Fang Yuan memilih untuk mengabaikan surat itu dan terus memproduksi Gutahun. Beberapa waktu kemudian di benua tengah, Rongxin, salah satu penjual Gutahun, terkejut karena pesannya tidak dibalas oleh Fang Yuan. Siapa sebenarnya orang ini? Dia terlihat seperti seorang pemula, namun dia begitu berhati-hati. Rongxin pun tampak mengerutkan kening.
Rongxin sebelumnya telah menghubungi dua orang yang lain dan membahas tentang masalah Fang Yuan. Dari diskusi itu, mereka berpikir bahwa Fang Yuan kemungkinan hanyalah seorang ahli yang memiliki pertemuan kebetulan dengan warisan dari jalur waktu. Meskipun mungkin pada dasarnya kultivasinya bukanlah dari jalur waktu, jadi dia memilih untuk menjual semuanya ke toko kuning. Dengan pemikiran inilah, mereka memutuskan untuk tetap tenang dan tetap mengikuti kesepakatan mereka untuk menjual Gu Tahun di waktu yang bersamaan. Setelah beberapa hari, Wang Mingyue, pedagang Gu Tahun dari perbatasan selatan, kini memasuki toko kuning. Walaupun sebelumnya dia sudah berbincang dengan Xie Bao dan Rongxin, tetapi mendengar bahwa update penjualan Gu Tahun dari pedagang baru masih terus berlanjut, tentu saja itu membuat dia merasa was-was. Kembali, Wang Mingyue menghubungi Xie Bao dan Rongxin. Haruskah kita mulai menjual Gu Tahun kita juga? Tanya Wang Mingyue. Rongxin, dia tampak berpikir keras. Sebenarnya, di antara mereka bertiga, Rongxin adalah yang paling lemah. Jumlah Gu Tahun yang ia miliki adalah yang paling sedikit di antara keduanya. Maka, di situasi sekarang, Rongxinlah yang paling tertekan. Kalau sampai pasar diambil alih semua oleh Fang Yuan, maka Rongxin akan makin kesulitan untuk menjual Gu Tahun. Dan jika itu terjadi, kultivasinya pun akan terhambat, karena dia adalah seorang kultivator tunggal yang pendapatannya fokus pada penjualan Gu Tahun. Berbeda dengan Wang Mingyue dan Xie Bao, yang mana mereka berdua itu merupakan bagian dari sebuah klan. Jadi kondisi mereka relatif jauh lebih aman dibandingkan dengan Rongxin. Toh, pada dasarnya, klan juga memiliki sumber pemasukan dari bidang yang berbeda. Jadi saat ini wajar kalau Rongxin memikirkan kondisinya jauh lebih serius dibandingkan dengan orang lain. Hanya saja, dia adalah seorang kultivator tunggal. Dia terbiasa menyembunyikan kondisinya sendiri dari orang lain, agar tidak mudah untuk dimanfaatkan. Lalu kemudian Xie Bao berkata, "Jangan buru-buru. Lagi pula aku yakin bahwa pendatang baru itu tidak akan punya cukup persediaan untuk memenuhi kebutuhan 5 wilayah. Kita biarkan saja. Setelah persediaannya habis, kita baru akan menjual Gu Tahun seperti biasanya tanpa adanya gangguan." Wang Mingyue pun menjawab, "Aku setuju. Kupikir itu adalah alasan yang masuk akal." Mendengar ini, Rongxin tampak masam, tetapi dia tetap stay cool dan memutuskan untuk mengikuti keputusan mereka. Lalu akhirnya, mereka bertiga kembali menahan diri, sementara Fang Yuan terus berjualan dengan santai. Tak terasa beberapa hari pun berlalu, tetapi masih tidak ada tanda-tanda pengurangan jumlah Gu Tahun yang dijual oleh Fang Yuan. Hal ini tentu membuat Wang Mingyue, Xie Bao, dan Rongxin mulai panik. Bagaimana bisa? Dia masih terus menjual Gu Tahun sampai saat ini. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan semakin sulit bagi kita di masa depan, kata Wang Mingyue. Pendapatnya adalah pendapat yang logis, tetapi Xie Bao masih tetap teguh dengan pendiriannya. Dia memutuskan untuk tetap menunggu. Namun Wang Mingyue saat ini mulai didesak oleh klannya.
Kondisi klannya sepertinya juga sedang tidak terlalu baik. Maka pada perbincangan itu, pada akhirnya Wang Mingyue memutuskan untuk mulai menjual gu di toko kuning. Pada awalnya Xie Bao menentang, tetapi dia tidak punya kuasa. Akhirnya dia pun menyerah. Beberapa jam setelah Wang Mingyue menjual gu tahun, Rongxing akhirnya mengikuti jejaknya. Sementara Xie Bao masih enggan untuk bergabung. Dia masih ingin menunggu Fang Yuan menghabiskan stok yang ia miliki. Sayangnya, harapan Xie Bao tampaknya tidak akan pernah terwujud. Karena tidak lama setelah Wang Mingyue dan Rongxing bergabung, Fang Yuan kembali membuat gebrakan yang membuat mereka bertiga pusing. Dia menurunkan harga gu tahun yang ia jual. Fang Yuan memahami posisinya dengan baik. Dia adalah seorang pendatang baru. Maka kalau dia menjual gu tahun di harga yang sama dengan Wang Mingyue ataupun Rongxing, orang-orang pasti akan lebih memilih Wang Mingyue ataupun Rongxing, karena mereka berdua sudah memiliki relasi dengan banyak orang. Tapi saat ini, karena Fang Yuan menjual gu tahun dengan harga yang lebih murah, otomatis para pelanggan dari Wang Mingyue dan Rongxing pun berduyun-duyun pindah ke lapak Fang Yuan. Pada akhirnya, kini lapak keduanya menjadi sepi dan tidak ada satupun pembeli. Sementara itu, beberapa immortal mulai menyadari kalau tampaknya perang dagang akan segera dimulai. Jadi, mereka memilih untuk menahan diri dan mengamati dari jauh. Mereka tahu bahwa harga gu tahun akan segera turun. Jadi mereka memilih untuk menunggu dan nanti mereka akan mulai membeli saat harganya sudah mencapai titik jenuh. Wang Mingyue, Xie Bao, dan Rongxing kembali dipaksa untuk berdiskusi. Anak ini sangat pandai menggertak. Dia bahkan tidak ragu menurunkan harga dagangannya, kata Xie Bao. Xie Bao merasa jauh lebih senior daripada Fang Yuan. Bahkan dia sampai menyebut Fang Yuan dengan sebutan anak. Sialan, karena ulah anak itu, barangku belum ada satupun yang terjual. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seru Wang Mingyue dengan kesal. Padahal sebenarnya kalau dibandingkan dengan Wang Mingyue, kondisi Rongxing jauh lebih mengenaskan. Tetapi Rongxing lebih memilih untuk tidak bersuara. Setelah itu Xie Bao berkata, "Anak itu terlalu berani. Maka kita sebagai seniornya harus memberinya pelajaran. Kita ikuti cara dia bermain. Kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Tapi kalau kita menurunkan harga, maka keuntungan kitalah yang akan menipis," kata Rongxing. Lalu Xie Bao menjawab, "Tidak, kita tidak perlu menurunkan harga lebih rendah dari yang ia tawarkan. Kita pasang saja harga yang sama dengannya. Kita punya relasi, jadi aku yakin orang-orang pasti akan datang pada kita. Saat itu terjadi, dia pasti akan kembali menurunkan harga, dan kita akan gunakan kesempatan itu untuk mengetahui titik terbawah yang dia punya." Mendengar itu, keduanya pun setuju. Lalu mereka mulai menurunkan harga jualan. Dan kali ini, Xie Bao pun akhirnya ikut menjual barangnya di toko kuning. Tentu saja, keputusan mereka bertiga ini membuat toko kuning menjadi gaduh. Orang-orang benar-benar tergiur untuk membeli gu tahun. Mereka yang sudah memiliki hubungan baik dengan Wang Mingyue, Xie Bao, dan Rongxing segera menghubungi ketiganya.
Tetapi sebelum mereka mulai melakukan transaksi, Fang Yuan kembali menurunkan harga jual dari Gu Tahun miliknya. Semuanya benar-benar terjadi seperti yang dikatakan oleh Xie Bao. Orang-orang kini beralih ke lapak Fang Yuan, dan Xie Bao meskipun ditinggalkan, dia terlihat menyeringai. Dia diam-diam mengirim pesan pada dua orang lainnya. Setelah itu, mereka bertiga menurunkan harga sekali lagi. Orang-orang mulai terkejut. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Perang dagang seharusnya berlangsung lambat. Bahkan butuh waktu beberapa hari sebelum harga mulai diturunkan. Tetapi hari ini, harga sudah berubah beberapa kali dalam kurun waktu yang berdekatan. Sayangnya ini belum berakhir. Melihat ketiga kompetitornya memasang harga yang sama dengan yang ia jual, Fang Yuan langsung menurunkan harga jualnya sekali lagi. Kini para pembeli pun mulai ragu. Tunggu, kita tidak perlu terburu-buru membeli. Kita lihat saja harga akhir yang mereka tawarkan. Dan benar saja, setelah itu harga Gu Tahun terus turun dengan cepat. Rongxin mulai panik. Harga Gu Tahun hampir menyentuh setengah harga sebelumnya. Jika ini diteruskan, dia bahkan tidak akan mendapatkan keuntungan. Rongxin memutuskan untuk bertahan pada titik ini. Tetapi Xie Bao tampak tenang. Dia tetap berpikir untuk membuat Fang Yuan rugi dengan menjual Gu Tahun di bawah harga standar. Sayangnya, Fang Yuan jauh lebih keras kepala. Ketika Rongxin menurunkan harga, Fang Yuan menurunkan lebih jauh. Bahkan sekarang, Fang Yuan menawarkan harga sekitar 40% dari harga semula. Xie Bao yang sebelumnya sangat percaya diri pun sampai menelan ludah. Kalau dia mengikuti kebodohan ini, dan kalau sampai ada yang membeli dagangannya, maka dia benar-benar akan rugi. Karena harga bahan bakunya saja jauh lebih besar daripada 40%. Xie Bao dan Wang Mingyue pada akhirnya memutuskan untuk berhenti. Sementara Rongxin, dia sudah berhenti sejak tadi. Fang Yuan kini tetap menjual Gu Tahun di harga 40% dari harga semula. Dan angka penjualan Fang Yuan terus naik. Karena para pengamat kini melihat bahwa harga ini sudah mencapai titik jenuh. Sebenarnya, nilai 40% dari harga semula itu adalah batas modal yang dikeluarkan oleh Mingyue, Xie Bao, dan Rongxin. Tetapi, Fang Yuan memiliki sumber yang berbeda dengan ketiga orang itu. Dengan menggunakan formasi dari Gu Tahun mengalir seperti air, Fang Yuan dapat menekan pengeluaran esensi abadi miliknya. Sehingga, kalau dibuat perbandingan secara mudah, di saat Wang Mingyue, Xie Bao, dan Rongxin harus mengeluarkan 9 atau bahkan 10 batu esensi abadi, Fang Yuan hanya perlu mengeluarkan 3 batu esensi abadi dengan jumlah hasil yang sama. Jadi, kalau Fang Yuan kemudian menjual dagangannya dengan harga 9 batu esensi abadi, keuntungan Fang Yuan masih 2 kali lipat dari modal yang ia keluarkan. Fang Yuan sama sekali tidak rugi. Sementara itu sekarang, Wang Mingyue, Xie Bao, dan Rongxin hanya bisa menunggu sampai Fang Yuan kehabisan stok. Atau pada akhirnya mereka akan benar-benar tersingkir dari perdagangan Gu Tahun. Ya, sayangnya apa yang mereka tunggu itu tidak mudah untuk terjadi. Karena bisa dikatakan, kalau Fang Yuan saat ini memiliki Gu Tahun yang tak terbatas.
karena dia langsung mengambilnya dari sungai waktu menggunakan formasi yang ia miliki. Oleh karena itu, Fang Yuan pun kini dapat menguasai pasar dengan mudah. Di sisi lain, Zhao Lianyun yang mengamati perang dagang kali ini hanya bisa menghela nafas panjang. Ini adalah akhir yang tak terduga. Apa yang kulihat hari ini benar-benar menarik. Aku bahkan tidak pernah membayangkan kalau ada metode seperti itu untuk memonopoli pasar dagang. Pendatang baru itu benar-benar memiliki sumber daya yang tak terbatas. Kira-kira kapan aku bisa punya sumber daya sebanyak itu? Aku benar-benar iri, kata Zhao Lianyun. Dia tahu bahwa metode yang dipakai oleh pendatang baru alias Fang Yuan itu sungguh menarik baginya. Namun, dia tahu juga bahwa tidak semua orang bisa menirunya. Bahkan kalau ada orang yang cukup bodoh menirunya tanpa melakukan perhitungan, maka mereka pasti hanya akan bangkrut dalam sekejap. Tetapi ada sesuatu yang masih membuat Zhao Lianyun bingung. Kalau memang pendatang baru itu memiliki sumber daya yang tiada habisnya, lantas kenapa dia tidak memasang harga yang murah sejak awal? Kalau dia melakukan itu, maka para kompetitornya pasti sudah tersingkir sejak lama. Zhao Lianyun tampak berpikir. Dan apa menurut kalian? Boleh sambil ditebak-tebak dulu. Ane kasih waktu 5 hitungan. 5, 4, 3, 2, 1. Zhao Lianyun tersadar. Ada alasan yang cukup sederhana di balik tindakan Fang Yuan. Pendatang baru itu tampaknya bukanlah pemain baru. Dia adalah veteran yang sesungguhnya. Dia dengan sengaja tidak menurunkan harga sampai batas bawah sejak awal karena dia ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. Karena saat kompetitornya masih belum bergabung, dia telah melakukan banyak transaksi dan mendapatkan keuntungan dari harga normal. Artinya, dia mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Pendatang baru itu benar-benar brilian, kata Zhao Lianyun yang mengungkapkan kekagumannya pada Fang Yuan. Sementara itu di sisi lain, Fang Yuan saat ini telah menghitung keuntungannya. Kalau dia memotong hutang yang harus ia bayarkan, rupanya Fang Yuan masih memiliki keuntungan sebanyak 10 juta batu esensi abadi. Meskipun saat ini Gutahun dijual dengan harga yang jauh lebih murah, tetapi keuntungan Fang Yuan dalam setiap transaksinya mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari modal yang ia keluarkan. Ditambah jumlahnya juga sangat banyak, membuat keuntungan Fang Yuan berlipat-lipat ganda. Dengan begini, Fang Yuan bisa memiliki tabungan, walaupun di masa depan, keuntungan bisnis dari Gutahun tidak akan selalu sebanyak saat ini. Karena kebutuhan orang pasti akan berkurang, apalagi kalau mereka sudah memiliki persediaan. Jadi Fang Yuan harus memiliki tabungan. Ditambah Fang Yuan juga tidak bisa selamanya menjalankan bisnis ini, karena pada akhirnya dia masih harus menghadapi pengadilan surgawi di masa depan. Perang sudah sangat dekat. Fang Yuan harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Di saat berikutnya, rambut ke-6 juga datang mengunjungi Fang Yuan. Jadi Fang Yuan akhirnya keluar dari apertur abadinya dan menghentikan produksi Gutahun untuk sementara waktu. Fang Yuan lalu bertemu dengan rambut ke-6, dan rambut ke-6 menyerahkan sebuah gu. Pemimpin, ini adalah gu immortal dari jalur makanan yang Anda minta, kata rambut ke-6 sambil mengirimkan pesan melalui telepati. Mata Fang Yuan pun berbinar. Dia melihat gu itu dengan penuh semangat.
Sebelumnya, dia sudah sangat pusing karena harus memberi makan belasan Gu immortal. Tentu biaya yang harus ia keluarkan sangat besar. Jadi, dia harus mencari jalan untuk mengatasi masalah ini. Sebenarnya, setelah mendapatkan warisan dari jiwa spektral, Fang Yuan sudah menemukan resep Gu dari jalur makanan ini. Gu ini dapat digunakan untuk memberi makan Gu immortal. Jadi, Fang Yuan sangat menginginkannya dan meminta Langya untuk menyempurnakan Gu ini. Nama Gu yang dipegang Fang Yuan ini adalah Gu Camilan. Meskipun bukan makanan besar, tetapi Gu Camilan sudah cukup untuk meringankan beban Fang Yuan dalam memberi makan para Gu immortal yang ia miliki. Setelah itu, Fang Yuan mencoba mengaktifasi Gu makanan itu. Setelah ia menyuntikkan esensi abadi, Gu Camilan seperti muntah dan mengeluarkan cairan kekuningan yang lengket. Cairan itu mengambang di udara dan dapat digunakan sebagai sumber makanan tambahan pada Gu immortal. Satu dosis cairan ini dapat digunakan untuk memberi makan Gu peringkat 6 hingga tingkat kekenyangannya mencapai 60%. Sementara untuk Gu peringkat 7, 8, dan seterusnya, tingkat kekenyangannya juga akan semakin menurun. Meskipun Gu Camilan tidak langsung membuat Gu immortal menjadi kenyang, tetapi ini sangat membantu, terutama untuk menyelamatkan Gu yang berada di kondisi kritis dan tidak ada makanan. Selain itu, aktivasi dari Gu makanan ini juga gampang. Gu Camilan akan mulai memuntahkan cairan kuning dalam beberapa hari sekali. Ketika kekuatannya penuh, maka Gu Camilan dapat digunakan lagi. Walaupun sebenarnya, kalau Gu Camilan itu berada di kondisi istirahat, dia masih bisa menghasilkan cairan kuning. Tetapi efek sampingnya, umur dari Gu Camilan akan menjadi jauh lebih pendek. Ketika dia sudah mencapai batasnya, maka Gu Camilan akan benar-benar hancur. Tentu saja Fang Yuan enggan untuk memilih opsi ini. Dia lebih memilih untuk membiarkan Gu Camilan pulih sebelum menggunakannya lagi. Lagi pula, Gu Camilan dapat pulih hanya dalam beberapa hari saja. Dengan begini, aku bisa lebih tenang untuk sekarang, kata Fang Yuan. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan telah memiliki stok Gu tahun yang sangat banyak. Masalah perdagangan, dia juga menyerahkannya pada kehendak yang ia tinggalkan di toko kuning. Lalu, dia mulai mengembangkan tanah terberkatinya lagi. Kali ini, Fang Yuan membeli setumpuk tanaman terpencil dari toko kuning. Salah satu yang Fang Yuan ingin kembangkan adalah jamur bersinar. Ini adalah makanan untuk Gu sikap miliknya. Fang Yuan mulai menempatkan jamur bersinar di mini Laut Timur dan memelihara mereka. Kenapa Fang Yuan menempatkannya di Laut Timur mini? Alasannya karena dulu Fang Yuan mendapatkan jamur bersinar dari Tonghua, bawahan dari Miao Mingsen. Jadi dia berpikir bahwa kemungkinan besar Laut Timur adalah habitat asli dari jamur bersinar. Saat ini pencapaian Fang Yuan di jalur kayu memang hanya biasa saja. Tetapi Fang Yuan cukup percaya diri karena dia memiliki banyak metode dari warisan Sekte Bayangan. Ditambah, kini dia juga memiliki Gu kebijaksanaan. Itu adalah kartu truf terbesarnya, sehingga Fang Yuan dapat melakukan modifikasi dengan bebas. Fang Yuan mulai melangkah dengan cepat. Sementara itu, di sisi yang lain, para immortal yang lain harus berusaha keras kalau ingin mengembangkan material abadi yang mereka miliki. Misalnya saja Tonghua di Laut Timur. Dia sendiri sudah mengembangkan jamur bercahaya, tetapi pengembangannya tiap tahun tidak terlalu baik
bahkan cenderung stagnan. Bagi para pelaku bisnis, kondisi Tonghua saat ini sangat tidak ideal. Maka wajar kalau kemudian Tonghua mencoba mencari cara untuk mengembangkan jalur bersinar. Bahkan dia sampai membeli banyak sekali warisan dari jalur kayu, walaupun itu adalah warisan yang tidak lengkap. Sayang seribu sayang, kali ini Fang Yuan sudah mulai terjun di dalam bisnis jamur bersinar. Fang Yuan mendedikasikan waktunya. Bahkan setelah beberapa hari, dia berhasil membentuk gerakan pembunuh untuk mempercepat proses pertumbuhan jamur bersinar. Dalam waktu singkat, Fang Yuan kini sudah membangun perkebunan dengan skala yang luas. Sebentar lagi, dia siap untuk bersaing dan memperjualbelikan jamur bersinar. Meskipun pasar jamur bersinar tidak seramai Gu Tahun, namun jamur bersinar memiliki peminatnya sendiri. Selain itu, harganya juga lumayan menggiurkan. Kemudian, dengan memiliki jamur bersinar, Fang Yuan juga tidak lagi kerepotan untuk memberi makan Gu Sikap. Ya, Fang Yuan memang saat ini memiliki Gu camilan. Tetapi kalau dia punya makanan asli dari Gu itu, apa salahnya? Maka memiliki banyak makanan untuk Gu Sikap itu juga adalah langkah positif bagi Fang Yuan. Bisa dikatakan bahwa sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Itulah yang Fang Yuan kerjakan saat ini. Dalam progresnya, hasil panen Fang Yuan sudah terlihat bagus, tetapi masih harus ditingkatkan. Fang Yuan melakukan evaluasi. Dia menemukan temuan yang menarik. Rupanya, jamur bersinar itu memang memiliki kecocokan untuk ditanam di Laut Timur Mini. Tetapi habitat yang lebih cocok itu adalah surga putih. Maka Fang Yuan dengan cepat memulai penanaman batch kedua di surga putih mini. Jadi, sekarang Fang Yuan menanam di 2 tempat sekaligus. Jumlah tanaman Fang Yuan benar-benar gila. Dalam budidaya jamur bersinar ini, Fang Yuan menginvestasikan 1,8 juta batu esensi abadi. Kalau dia menghitung sampai akhir, setidaknya dia membutuhkan total 4 juta batu esensi abadi. Itu jumlah yang besar. Tetapi kalau dia sampai berhasil, maka Fang Yuan dapat memonopoli pasar dan keuntungannya tentu akan berlipat ganda. Fang Yuan kini telah memperbesar pengaruhnya. Dia tidak diam saja. Kalau sebelumnya dia sudah mempengaruhi pasar Gu Tahun, dia sekarang sedang menunggu hasil dari batch 2 penanaman jamur bersinar. Kalau kali ini dia berhasil, maka dia dapat menerjunkan semua jamur bersinar itu ke toko kuning. Dalam 1 atau 2 tahun ke depan, jamur bersinar masih akan menjadi komoditi utama bagi Fang Yuan. Tapi saat ini Fang Yuan masih memiliki waktu jeda karena masih harus menunggu hasil dari jamur bersinar. Kali ini dia mulai memodifikasi gerakan pembunuh itu untuk mengumpulkan Gu bulan dan Gu hari. Kebetulan Fang Yuan juga memiliki Gu bulan dan Gu hari di tingkat immortal. Jadi, melakukan penyesuaian itu bukanlah hal yang sulit. Hanya dalam beberapa bulan kemudian, kehebohan kembali melanda toko kuning. Fang Yuan kini mulai terjun dan mempengaruhi pasar dari Gu bulan dan Gu hari. Dia benar-benar merusak harga pasar dan menjadi satu-satunya penjual yang memonopoli pasar secara utuh. Keuntungan Fang Yuan terus berlipat ganda. Fang Yuan benar-benar tampak puas dari hasil yang ia peroleh selama beberapa bulan ini. Sekarang esensi abadiku telah terkumpul cukup banyak. Selanjutnya, aku akan melepaskan pengekang dan mengembalikan kecepatan waktu di dalam apertur abadiku. Akhirnya, di akhir part ini, Fang Yuan mengambil keputusan yang besar.
Fang Yuan sudah mulai bersiap untuk menghadapi bencana kesengsaraan sejati. Meskipun Fang Yuan dapat naik tingkat dengan melahap apertur abadi, tetapi saat ini untuknya keluar dari tanah terberkati Langya itu masih cukup berbahaya. Selain itu, kalau Fang Yuan memilih untuk menghadapi bencana kesengsaraan, itu juga membawa dampak yang positif bagi Fang Yuan. Karena dalam satu kali menjalani bencana kesengsaraan, Fang Yuan bisa memperoleh puluhan ribu tanda dao. Itu adalah jumlah yang besar dan tentunya jumlah yang sulit untuk ia dapatkan kalau dia melahap apertur abadi. Nah, karena itu sekarang Fang Yuan berencana untuk menghadapi bencana kesengsaraan secara langsung. Sorry banget teman-teman, kemarin aneh ketiduran. Sebenarnya aneh niatnya juga menyelesaikan video ini kemarin malam, sebisa mungkin sebelum ganti hari. Itu yang aneh rencanakan, tetapi ternyata badan berkata lain. Jadi tumbang sebelum pergantian hari dan belum sempat menyelesaikan video ini sampai akhir. Nah, di pagi ini akhirnya sudah selesai video ini dan kemudian selamat menikmati. See you again in next video dan bye.